Untuk gimana? Cukup ya? Cukup. Untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Soeharto, pertama, kenapa negara hanya membatasi batasan, Pak? Katanya, tapi tidak memberikan solusi. Artinya ini yang nikah muda kayaknya kayak dibiarin itu. Apakah memang seperti itu atau ada solusi itu dari negara? Kemudian dari yang kedua dari Saudari Yumna itu bertanya mengenai sensus itu ya, sensus 2018-2021 naik berapa persen naiknya itu ya, dan lain sebagainya tadi. Kemudian pertanyaan terakhir untuk Bapak Soeharto, ini pertanyaannya lumayan menarik Pak ya. Bagaimana ini pendapat Bapak ini? Lebih baik menikah dari nol, berjuang bersama katanya Pak, atau sudah mapan terlebih dahulu ini? Monggo kami persilakan kepada Bapak Soeharto. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang pertanyaannya saya apresiasi ya, dari yang dimulai dari urusan negara sampai urusan hati gitu. Gitu. Baik, saya jawab dulu yang pertama. Terima kasih dari Mas Sahroni yang memang aktif dalam hal tanya terkait dengan bagaimana analisa-analisa terkait pemerintahan kita. Jadi bukan berarti ketika pemerintah menentukan satu kebijakan itu yang lain tidak tercover, nah itu keliru juga. Karena undang-undang itu ketika dibuat itu sudah memiliki semacam bahannya, begitu, bahan materinya. Misalnya seperti di Kementerian Agama itu atau di pengadilan itu ada kamar agamanya, begitulah. Ini juga sudah ada posnya masing-masing dan ini untuk kebaikan bangsa Indonesia itu seperti apa. Nah, terkait dengan apakah hanya angka-angka, tidak demikian. Karena memang mengingat dari segi kesehatan juga jelas, nanti juga bisa ditanyakan atau bisa dijelaskan di sesi yang bagian kesehatan, nah itu yang dari kesehatan. Kemudian yang dari segi pernikahan dini memang ini ada upaya, jadi untuk khusus menanggulangi pernikahan dini itu sebenarnya ada, selain PUP tadi, itu ada yang namanya BIMWIN. Begitu. BIMWIN itu adalah program dari Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam yang itu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang masih muda-muda dan yang dari kalangan pelajar juga begitu. Jadi di Brebes juga sudah berjalan, hanya waktu itu memang STAIA sendiri juga luput dari undangannya begitu, luput dari undangnya sehingga tidak diundang. Padahal saya sebelumnya sudah bilang kepada salah satu kepala KUA begitu untuk dilibatkan, karena memang tujuannya dari mahasiswa dulu yang sebagai agen of change, kemudian nanti yang akan menyalurkannya kepada sekolah-sekolah juga begitu. Itu ada program semacam itu, BIMWIN namanya, bimbingan kawin, dan itu pengganti dari Suscatin. Kalau tadi yang dari Pak Kepala atau dari Pak Sobri tadi yang sifatnya praktis ketika benar-benar jelas mau mendaftarkan perkawinan begitu ya Pak Sobri ya, nah itu ada juga. Di samping ada BIMWIN, ada yang namanya program namanya Genre. Genre itu adalah generasi berencana. Generasi berencana ini adalah juga salah satu programnya Departemen Kependudukan dan Keluarga Berencana yang di dalamnya itu memuat formulasi-formulasi atau standar-standar bagaimana remaja Indonesia itu harus memiliki kemapanan-kemapanan tertentu begitu. Jadi memang itu ada ada program-programnya. Hanya saja mungkin memang menurut saya, dan saya juga terakhir meneliti masalah perkawinan anak juga, saya masih belum mendengar sosialisasinya yang secara masif, yang secara besar-besaran dalam arti kontinuitasnya itu keberlanjutan begitu atau sustainable
begitu. Jadi memang mungkin masih kurangnya di level sosialisasi begitu Mas. Begitu kira-kira itu kalau dari segi pemerintah begitu. Tetap sudah ada upayanya. Dan yang seperti saya katakan tadi memang makanya remaja-remaja Indonesia yang memiliki kiprah dengan aktif di dalam isu-isu pernikahan dini juga seperti yang saya sampaikan atau yang saya cantumkan di slide ini. Nah ini sudah menjadi duta-duta sampai ke level PBB, begitu maksudnya. Jadi memang akhirnya pemerintah itu juga melibatkan remaja Indonesia untuk aktif mengkampanyekan pencegahan perkawinan dini ini. Jadi melalui pertemuan-pertemuan internasional begitu. Dan juga 2 orang yang saya cantumkan di sini itu remaja tersebut sudah diundang oleh Kick-Andy, terus kemudian benar-benar kegiatannya itu nyata dan sudah sudah menyebar di berbagai provinsi juga. Itu bisa menjadi salah satu jawaban. Nah, hanya kita yang mungkin juga tetap aktif begitu untuk menggali informasi kebijakan-kebijakan atau dari pemerintah begitu. Mungkin saya juga mau menyampaikan misalnya inovasi mencegah perkawinan anak ini bisa dengan yang pertama khususnya ini yang ada kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan. Ini misalnya memberdayakan anak perempuan dengan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi di dalam hal skill dan jaringan pendukungnya. Terus kemudian ada juga mendidik dan memobilisasi orang tua dan anggota masyarakat. Dan juga meningkatkan akses dan kualitas sekolah formalnya untuk perempuan, terus kemudian menawarkan dukungan ekonomi dan insentif untuk anak perempuan juga, dan mengembangkan kerangka kerja, hukum, dan kebijakan pemerintah juga. Lah ini memang sudah ada inovasi-inovasi, hanya saja kita tetap harus berikhtiar juga sebagai santri, sebagai mahasiswa, sebagai mahasantri, kita tetap harus mengupdate pemahaman kita terkait dengan pemerintahan juga, karena mau bagaimanapun santri pada akarnya itu juga yang membentengi NKRI ini. Nah kira-kira begitu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Yumna begitu ya, apakah sensusnya ini bertambah? Bertambah. Karena apa? Apalagi, tapi untuk tepatnya berapa persennya memang saya belum mengupdate, karena biasanya tiga tahun itu baru disampaikan di web misalnya BPS atau Badan Pusat Statistik begitu yang di pusat sana. Apalagi yang 2021 pasti belum turun begitu. Maksudnya statistiknya atau berapa persennya, naik berapa persennya belum, karena ini masih di tengah tahun. Biasanya nanti di akhir tahun baru nanti kelihatan presentasinya. Akan tapi kalau menjawab apakah naik. Bahkan ketika Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini turun, diketok oleh DPR dan diundangkan begitu, justru banyak pengadilan-pengadilan tinggi agama itu memberitakan banyaknya dispensasi nikah. Salah satu contoh di Pengadilan Tinggi Agama Semarang itu naik sekitar 200% dengan kasus dispensasi nikah atau permohonan nikah yang masih dini ini, dispensasinya itu sekitar 1016 kasus. Ini bisa dicek di webnya PTA Semarang. Barangkali informasi saya kurang detail ya, intinya di kisaran seperti itu. Yang jelas naiknya luar biasa. Hasil diundangkannya undang-undang yang batasan umur yang terbaru yang 16 tahun 2019 itu naiknya luar biasa. Belum lagi di Serambi Mekah, di Aceh juga sama. Di Mahkamah Syariahnya di Provinsi Sigli atau di Kabupaten Sigli itu juga sama, mengalami kenaikan dispensasi pernikahan di Mahkamah Syariahnya. Ya, ini menunjukkan memang kita sebagai masyarakat itu belum bisa bagaimana memahami aturan itu sendiri yang tadi kita sudah
belajar sedikit apa itu hukum begitulah. Ini juga salah satunya agar kita sama-sama sadar dan menyadarkan atau saling mengingatkan, apalagi santri sudah terbiasa dengan aturan dan terbiasa diatur juga. Nah, insya Allah yang mudah-mudahan dengan adanya acara-acara seperti ini diharapkan kalian-kalian yang SLTA maupun yang mahasiswa ini setelah keluar dari pondok atau ketika kuliah bisa aktif juga menyuarakan isu-isu pencegahan perkawinan dini, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang mendebarkan ini. Jadi yang terakhir ini kalau pendapat saya tetap harus ada kemapanan, prinsip saya tetap harus ada mapan, begitu. Karena kalau kita mengikuti yang sudah dipaparkan oleh Pak Kepala KUA tadi, memang tidak bisa dinafikan. Kita malah akan seperti yang di sini juga kan, pernikahan dini itu resikonya salah satunya itu melanggengkan kemiskinan. Bagaimana tidak, ini bisa merampas haknya anak begitu. Jadi dipaksa untuk bekerja di masa anak ketika melakukan pernikahan dini. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala juga. Ini bisa melanggengkan kemiskinan. Artinya tetap bukan dimulai dari nol, tapi sudah ada kemapanan baru tetap berjuang. Karena kalau kita mengikuti prinsip 1 tambah 1 atau 0 dikali berapapun, nah itu saya tetap memilihnya 1, bukan nolnya. Karena kalau 0 kali berapapun jadinya berapa? Begitu. Kalau 1 ditambah berapapun atau dikali berapapun itu kira-kira tidak hanya satunya, yang penting kan sudah ada satunya itu loh maksudnya. Yang penting sudah ada satunya, biar nanti ketika ditambah bisa jadi 1 tambah 1 bisa langsung 10 atau bisa 2 dulu, lah itu kan baru. Tapi kalau dimulai dari 0 itu tidak masuk dalam pendapat saya, atau bahkan secara kaidah mungkin ilmu logikanya juga tidak masuk, kira-kira begitu. Karena prinsip di dalam man istata'a minkum al-ba'ah itu juga dalam Jawahirul Bukhari juga maknanya sangat tinggi begitu. Artinya tidak hanya kesiapannya bukan kesiapan masalah materi, tapi juga kesiapan masalah tanggung jawab. Itu yang dikatakan dalam Jawahirul Bukhari itu seperti itu. Man istata'a minkum al-ba'ah. Al-ba'ah itu luar biasa untuk dikaji secara dinamis atau secara berkelanjutan gitu. Kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada Bapak Soeharto yang telah menjawab pertanyaan tadi dari penanya. Cukup ya untuk penanya dari saudara, berarti Mas Syahroni, Mas Ilham dan Mbak Yumna ya. Untuk sesi tanya jawab kami rasa cukup. Sesi terakhir yaitu sesi share, berbagi. Mungkin kami persilakan satu dari putra ataupun ya satu dari putra, satu dari putri. Nanti mungkin ditanggapi dari ada tanggapan baik dari Sivitas Akademika Setaya ataupun dari narasumber ya. Silakan yang ingin berbagi seputar remaja dan pernikahan, monggo. Silakan. Ada yang ingin berbagi dari putra ataupun dari putri, silakan. Boleh dibilang curhat lah, mau curhat silakan. Monggo. Ada yang ingin berbagi silakan. Mungkin dari Bapak Ibu enggak. Bukan remaja. Mungkin bagaimana Ge? Ya mungkin monggo berbagi Pak Sobri pengalamannya ini. Terima kasih. Akhirnya saya yang curhat sama sampean ini ya. Dan mudah-mudahan jadi pelajarannya sampean ini. Amin. Ini saya tidak bohong dan ini memang melekat pada diri saya. Tapi aja terus sampean terus di belakangnya pantesan wis tua nemen. Jangan doyan. Ini gini ceritanya. Saya itu menikah ketika usia 23 tahun. Istri saya 18 tahun. Saya ojo dikit dia menang baen. Menang. Nah, ketika saya menikah itu kuliah masih tingkat 2 semester 3.
Tapi ketika saya nikah hanya diijabkan, dijejerna ning omah. Terus saya pergi ke Tebireng, istri saya di daerah Jawa Barat Buntet. Ketemune 1 tahun sepisan. Karena lawas ro ketemu langsung manak bocah gitu loh. Nah. Ketika saya wisuda tahun 94, saya sudah punya anak. Saya punya anak. Terus saya tanya sama orang tua saya, kenapa saya dinikahkan? Wis ora sama macam-macam. Jadi kon kowe luru ilmu, sing penting mantep, bojo wis ana urusane nyong. Jadi ketika saya menikah itu yang ngurusi orang tua. Ini. Tapi mudah-mudahan jangan ditiru. Gitu ya. Nah, kemudian setelah saya pulang punya anak 1 itu, kemudian saya pulang belum membawa bidang keahlian apapun, tapi Allah maha segala-galanya. Tahun 95 saya harus ngabdi di SMK Ma'arif sampai 2013, dan alhamdulillah mas, saya itu tidak pernah mondok pengen dadi apa, tidak pernah saya itu. Wong kuliah aja jurusannya fakultas dakwah. Itu fakultas baru lahir mas, jumlah mahasiswanya 36. Ditanya waktu itu daftar di Universitas Hasyim Asy'ari, mas sampan mau jurusan apa? Dan nggak ngerti jurusan saya, pokoknya sing pelajarannya gampang, terus orang mumet apa, wis fakultas dakwah, wis dakwah ya kenal dakwah mas, saya di fakultas dakwah gitu, dakwah saya fakultas. Nah setelah tamat dari situ apa yang terjadi mas? Tapi setiap malam, lah ini yang penting setiap malamnya, jam 3 malam, yakin ini orang guruan lo ya, kon rasa mendelik karena wong kandhai iki lho. Ini curhat. Setiap malam di Pondok Tebireng, Komplek Al Huda, saya kamarnya nomor 8. Di depannya itu ada pohon asem benemen ning ngarepe ana lapangan basket. Itu saya di tingkat 1 itu, tapi geladak semua. Itu jam 3 malam saya pasti sudah ada di makomnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari jam 3 malam. Kan makomnya di belakang pondok itu. Tapi jangan terus kamu apa ndak potong. Wah, di situ banyak ngaji. Di situ ngaji sampai jam 4. Jam 4 masuk ke ke masjid, di situ sholat ya jaluk mas. Sholat hajat kan gitu ya. Permintaannya hanya kayak gini dok mas saya itu. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk diri saya dan orang lain. Wis bojo masalahnya. Diri saya dan orang lain sudah gitu dok. Tapi hadiah Fatihah ya terus gitu. Apa yang terjadi mas sekarang sesuai dengan permintaannya. Masa berangkat setengah jam 7 ya. Kalau lebaran itu kan pengantin sampai 100 lebih. Bulan Mei kemarin pengantin 101, saya yang ngayai sendiri, nggak punya penghulu saya itu. Jadi di sini itu saya selaku penghulu dan kepala. Jadi kalau ada pengantin 100 saya nikahkan sendiri. Berangkat jam setengah 7, kadang pulang jam 7. Itu karena permintaan ilmu sendiri untuk orang lain. Ya aja ngeresulah. Wis kayak gitu dari rumah sudah ada undangan untuk walimah ismi, walimah khitan, walimah nikah. Ya wis, kapan kita? Masya Allah teman-teman, kudu yakin. Makanya mas sampan pumpung di pondok ini mas, saya hanya perusahaan kepada saya, hadiah Fatihah itu kepada almarhum al-maghfirah. Ini Bapak Romo Kiai Haji Masruri Abdul Mughni. Terus saja gitu. Saya itu tidak pernah lepas itu. Syekh Abdul Qadir Jilani, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Adlan Ali, Sansuri Badawi, Kiai Haji Ansor, Kiai Haji Badri, Kiai Haji Abdurrahman Wahid bin Awahid Hasim, Kiai Awahid Hasim, Kiai Jazuli bin Nahrawi, Kiai Haji Masruri bin Haji Abdul Mughni, Kiai Haji Ma'mun Zubair bin Zubair. Al-Fatihah setiap malam terus mas. Apa sekarang? Pengrasane pantapan pondok itu nyambut gawe mas. Kon pan goleti duit sepira, anggere limune ana lho ya, jaluke karo temenanan. Sedina golet duit 1 juta kamben merem mas.
Yang pengantin 10, satu orang 100 sudah 1 juta itu. Itu dari situnya. Belum dari ngisi walimah khitan, walimah nikah, piro gede amplop tok nang omah urung dibukani gitu. Jangan khawatir kamu itu mondok, jangan melihat orang lain, banyak sarjana itu lingak-linguk orang genah itu loh. Kamu yang dari pondok, dari Setia Al Hikmah 2, saya yakin kamu akan memenuhi dunia Kementerian Agama. Kamu wajah-wajahnya, wes. Pokoknya kalau wajah-wajahnya kayak gini kayak orang Kementerian Agama kamu itu. Kementerian Agama kamu itu. Kalau enggak Kementerian Agama ya Pengadilan Agama itu. Kamu dasarnya jadi pengulu kamu itu. Kalau jadi pengulu itu biasanya wonge kok ora putih men ora madani reng gitu loh ya. Kemudian orang durmen ya semampe gitu itu. Jadi nanti kalau kamu durmen kayaknya udah jadi pengulu kamu itu. Ya mudah-mudahan itu curhat saya gitu ya Mas ya. Iya terus jadi poyoki. Punya anak berapa saya? 3 Mas. Anak yang pertama yang dulu ikut wisuda dengan saya sekarang sudah bekerja. Di mana? Di SMK Negeri Tojong itu. Anak yang kedua juga sudah sarjana komputer. Di mana? Di SMK Peguyangan. Anak yang ketiga bontot wadon dari sekolah stikes gitu loh. Ayam sekarang itu enggak ada anak minta uang, enggak ada. Pak motornya pajegi kok dia duit. Ya beres gitu, Pak. Di mall ini yang saya nangis di mall, Mas. Duh punya anak jen kayak Masya Allah temenan. Saya nak di mall pan badai gitu. Pak mbokane yang bapak seneng klambi gue tinggal dicekotok lah wesnya gitu gaji dewek gitu Masya Allah. Apa yang terjadi? Orang tua sangat bangga kalau hanya sudah punya penghasilan. Gitu kok kenal klambi aparane jubah, saya jubah ya. Patang atau saya kedinggo ya kombor nemen ya diceliki gitu ya saya panggil. Oh anak pengen bakti orang tuh Mas. Kamu nanti kayak gitu ya Mas ya. Iya. Bagi yang sudah merokok ya jangan tuku rokok. Karena kamu belum punya penghasilan gitu ya. Tapi kalau saya ngerokoknya nggak usah beli. Setiap pengantin mesti main rokok. 10 pengantin 10 bungkus gitu. Gimana mulut saya nggak kebakar? Yang rokok kali dinain kan gitu. Gitu ya. Iya. Hanya saya yang nelongso Mas. Saya itu sampai sekarang menelangso nemen gitu Mas. Ya mereki wong wadon kok ya langsung gelem gitu loh. Padahal duitnya ngakeh loh ning tas itu duitnya akeh gitu. Kan ada yang mau. Karena apa? Hati saya tidak punya niat itu. Hati saya Allah sudah melindungi. Jadi ketika saya mendekati perempuan mesti pergi takut dinikahna kan gitu. Padahal kalau dompet itu dokna ya kayak ngabang kabeh diante yo meleteran jo Grand Hill dehan soten tapi yo ngruwani gitu. Dan enggak mungkin berani saya, enggak mungkin berani. Itu saja curhat dari saya. Barangkali sampean mau curhat monggo. Kalau sampean itu punya bapak 2 atau ibu 2 ngomong di sini. Jangan diam saja. Pak, saya itu punya pacar tapi pacarnya kok kari dijak banyu wudu beli gelem. Ya ngomong di sini yang namanya share dan care ya. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Bapak Sobri yang telah berbagi pengalaman hidupnya. Mungkin kami beri kesempatan lagi untuk peserta satu orang mungkin silakan yang ingin berbagi. Silakan, baik dari putra ataupun putri. Silakan. Apa malumat? Sudah. Mungkin kalau tidak ada karena ini sudah 12:30 ya. Untuk sesi seminar sesi 1, sesi seminar kami rasa cukup. Ini sebelum kami tutup mungkin ini ada door fresh ya untuk 3 penanya pertama. Ini mau diberikan sekarang Mbak Panitia. Oke. Door fresh untuk 3 penanya tadi yang sudah bertanya. Silakan mungkin maju ke depan. Maju ke depan penanya tadi untuk ketiga penanya semuanya maju ke depan. Silakan maju ke depan. Mungkin nanti penanya doorpass untuk penanya pertama akan diberikan oleh Bapak Sobri. Doorpass untuk penanya kedua akan diberikan oleh Bapak Muhammad Soeharto dan doorpass
Penanya ketiga mungkin akan diberikan oleh Ketua Setaya kita, beliau Hajah Ismatul Maula. Monggo silakan untuk penanya tadi, silakan ke depan. Ini maju ke depan, monggo. Kameramen Untuk siap ya. ya, penanya satu Mas Sahroni Mas dari Sahroni, Setaya. Dari Setaya ya. Kemudian yang kedua Mbak Dewi dari OSIS Aliyah. Mbak Dewi, mohon maju ke depan ya. Yang ketiga Mas Ilham Bagus dari Mas Ilham Matali. Bagus. Oke. Mbak Dewi silakan maju. Mbak Dewi. Door prize pertama mungkin akan diberikan oleh Pak Sobri dulu nih. Monggo. Door prize pertama Pak Sobri. Untuk Mas Sahroni ya. Monggo. Oke. Oke. Segera datang. Oke. Door prize yang kedua mungkin akan diberikan oleh tadi ada Mbak Dewi ada? Ada. Oh ya, ada.